Halo semuanya, selamat pagi saya ucapkan dari kota Surakarta. Sekarang ini saya sudah berada di depan stasiun Solo Balapan dan pada perjalanan kali ini saya akan menuju ke kota Semarang. Naik kereta api Banyu Biru dengan armada kereta New Image. Nah, gimana untuk perjalanan kali ini naik kereta api Banyu Biru dari kota Solo menuju ke kota Semarang? Tonton videonya sampai habis dan jangan di-skip. Seperti inilah untuk suasana di depan stasiun Solo Balapan hari ini. Benar-benar cerah banget, langitnya itu biru banget teman-teman. Dan stasiun Solo Balapan merupakan stasiun besar di kota Solo atau di kota Surakarta untuk keberangkatan kereta-kereta kelas tinggi di jalur lintas selatan. Ada juga di sana stasiun Purwosari untuk keberangkatan kereta-kereta yang notabene ekonomi campuran di jalur lintas selatan. Dan ada juga di sana stasiun Solo Jebres untuk keberangkatan kereta-kereta menuju ke jalur lintas utara seperti kereta api Brantas, Majapahit, Matarmaja, dan lain-lain. Terus di stasiun Solo Balapan, di area sebelah sana tuh ada tangga ke atas menuju ke pintu masuk KRL, Komuter Line. Kalau di sini untuk keberangkatan kereta jarak jauh ya. Kurang lebih kayak gini untuk stasiun Solo Balapan, ada lobi yang lega banget, nggak buat apa-apa sih kalau di sini ya. Terus pintu masuknya ada di sebelah sana, loket. Di sini juga banyak sekali tenan penjual makanan, oleh-oleh dan lain-lain. Teman-teman bisa belanja dulu di dalam stasiun sebelum keberangkatan kereta api. Dan ada tiket box atau bisa digunakan sebagai check-in counter juga. Beli tiket juga bisa di sini teman-teman. Nah, di area sebelah sini tuh ada loket sama customer service, sehingga apabila teman-teman membutuhkan bantuan petugas karena ada kendala dan lain-lain, mau reschedule tiket atau mau beli tiket, bisa ke situ secara langsung. Di sini juga ada pemeriksaan manual ya, menunjukkan boarding pass serta identitas, ada juga face recognition. Bisa tinggal scan wajah langsung masuk ya, jadi lebih gampang. Suasana di dalam stasiun Solo Balapan ini ramai banget ya teman-teman. Masih jam 8.13. Kita langsung menuju ke jalur sana aja ya. Ini rangkaian kereta Argo Lawu tujuan ke Gambir ya, sudah menggunakan armada terbaru New Generation. Lagi ada KRL, jadi belum bisa nyebrang. Yang ada di jalur nomor 5 ya, ini adalah rangkaian kereta api Banyu Biru yang akan saya naiki dari Solo menuju ke Semarang. Dan susunan rangkaiannya nanti paling depan itu ada lokomotif. Di belakang lokomotif ada kereta ekonomi 1, ekonomi 2, ekonomi 3, ekonomi 4. Di belakang ekonomi 4 ada kereta restorasi, dan di belakang kereta restorasi ada kereta ekonomi 5, 6, 7, 8, dan yang paling belakang kereta pembangkit. Kereta Banyu Birunya baru selesai dibersihin ya, dan sekarang saya sudah boleh masuk ke dalam kereta. Saya duduk di kursi nomor 18A. 18 Alpha. Nah, berarti di sini teman-teman. Bagi kalian yang ingin mendukung channel saya untuk terus berkembang, kalian bisa ikuti fitur membership ya. Kalian akan mendapatkan keuntungan seperti lencana khusus di samping nama kalian yang berupa gambar ketika berkomentar, dan kalian juga bisa mengakses konten-konten saya yang eksklusif. Nah, bagi kalian yang ingin mengikuti membership, kalian bisa cek link yang ada di deskripsi ya. Akan segera diberangkatkan dari jalur nomor 3, kereta api Argo Lawu, relasi Solo Balapan Gambir. Argo Lawu ini kereta tercepat dari Solo ke Jakarta ya teman-teman, dengan waktu tempuh 7 jam. Dan untuk kelasnya juga tinggi sekali, membawa 3 kereta kelas luxury, dan juga ada 8 kereta eksekutif kalau nggak salah, entah 7 ya. Armadanya juga udah yang paling baru. Tepat sesuai schedule pukul 8.30, kereta Argo Lawu berangkat dari stasiun Solo Balapan.
Dengan kursi yang full biru itu, ini kayaknya trainset asli kereta Argo Lawu, teman-teman. Sekarang udah menggunakan livery magenta semua ya. Padahal dulu livery Argo Lawu beda sendiri, kayak Argo Dwi Pangga sama Taksaka. Kereta eksekutifnya bawah 7 ternyata. Jadi untuk stasiun Solo Balapan, ini ada 4 jalur ya, di sisi sebelah sini. Terus di sisi sebelah sana juga ada jalur lagi, teman-teman. Di area sebelah sini ruang tunggu, terus ada juga luxury lounge tadi. Kalau di sini hanya ada jalur 5 dan juga jalur 6. Jalur 5-nya kereta Banyu Biru dan jalur 6-nya ada kereta api Mataram dengan keberangkatan selisih 5 menit aja. Weh, lokonya udah kepasang. Tadi rekam Argo Lawu berangkat dulu. Tiba-tiba lokonya udah kepasang aja nih. Lokomotif dinas dari kereta api Banyu Biru kali ini adalah CC201-8305 Depo Induk YK. C menandakan bahwa lokomotif ini memiliki 3 ganda roda berpenggerak. Jadi ada 3 gandar di depan dan juga ada 3 gandar di belakang. 201 adalah lokomotif yang memiliki kabin kotak seperti ini. 83 tahun pertama dinas di 1983. 05 nomor absennya. Lalu Depo Induk YK adalah kepemilikan lokomotifnya di Yogyakarta. Armada kereta api Banyu Biru. Ini merupakan armada kereta ekonomi full new image. Dan juga setahu saya untuk rangkaian kereta api Banyu Biru, keberangkatan pagi-pagi dari Solo atau pagi-pagi dari Semarang memiliki jadwal rolling rangkaian dengan kereta api Tawang Jaya, relasi Semarang Poncol tujuan ke Pasar Senen. Jadi pagi-pagi akan menjadi Banyu Biru dulu dari Semarang Tawang ke Solo Balapan PP. Nanti setelah Banyu Birunya sampai di Semarang lagi, akan ditarik ke Semarang Poncol, lalu akan menjadi kereta api Tawang Jaya, kayak gitu teman-teman. Nah, untuk armada New Image ini sudah full train Mark F ya, bisa digeber 120, tapi rasanya Banyu Biru nggak lari sekenceng itu sih. Tapi nggak tahu juga, nanti kita cek ya. Karena di lintas antara Solo menuju ke arah Gundih ada lintas yang bisa 120 sekarang. Jadi sekarang ini saya sudah berada di samping rangkaian kereta api Banyu Biru yang akan saya naiki menuju ke kota Semarang. Saya mau cerita sedikit dulu nih seputar perjalanan kereta api Banyu Biru. Yang pertama, nama dari keretanya, yaitu Banyu Biru, diambil dari salah satu nama kecamatan yang ada di Semarang. Banyu itu adalah air dan juga biru, ya warna biru dalam bahasa Jawa. Jadi kalau Banyu Biru ya melambangkan keindahan gitulah. Lalu untuk kereta api Banyu Biru sendiri memiliki rute perjalanan dari kota Semarang, stasiun Semarang Tawang, tujuan ke kota Solo atau stasiun Solo Balapan. Dengan armada yang saya naiki kali ini adalah kereta full ekonomi dengan harga tiket Rp40.000 saja dari arah Solo ke Semarang ataupun juga sebaliknya. Sepengetahuan saya juga, dulu sempat ada nama kereta api Banyu Biru di tahun 2008 sampai dengan tahun 2013. Lupa relasinya dari mana ke mana, cuman dulu itu seingat saya armadanya KRD atau kereta diesel ya. Keretanya berhenti beroperasi di tahun 2013 dan diadakan lagi oleh PT KAI sejak tanggal 1 Juni 2023 atau tepatnya pada GAPK terbaru saat itu. Untuk armada kereta api Banyu Biru ini adalah armada kereta pinjaman semua. Kalau armada keberangkatan pagi hari meminjam rangkaian kereta api Tawang Jaya dan ada juga keberangkatan sore hari itu kalau nggak salah meminjam armada rangkaian kereta api Joglo Semarkerto. Namanya juga beda teman-teman. Kalau yang perjalanan pagi hanya Banyu Biru saja dan untuk yang perjalanan sore ada namanya Banyu Biru Express dengan kelas ekonomi new generation dan juga kereta kelas eksekutif. Nah, untuk keberangkatan kereta api Banyu Biru yang saya naiki pada pagi hari ini akan berangkat dari stasiun Solo Balapan pada pukul 8:55 menempuh waktu perjalanan 1 jam lebih 54 menit
dan akan tiba di stasiun Semarang Tawang pukul 10:49 waktu Indonesia Barat. Karena armada yang digunakan kereta api Banyu Biru ini adalah milik kereta api Tawang Jaya, dan Tawang Jaya sudah bisa melaju 120, sehingga trainmarknya udah F semua ya teman-teman. F ini menandakan bahwa rangkaiannya bisa dipacu sampai kecepatan maksimal 120, 41 berat maksimal 41 ton, dan 10 adalah tipe bugi atau roda K10. Buginya sama dengan bugi yang digunakan oleh kereta New Generation yang ada di jalur nomor 6. Ini adalah armada kereta api Mataram dari stasiun Solo Balapan tujuan ke stasiun Pasar Senen. Kalau kereta Mataram sudah menggunakan armada New Generation. Nah, dari tampak eksterior teman-teman bisa lihat, ini adalah kereta terbaru angkatan generasi pertama atau 2016. Ini adalah kereta terbaru yang paling baru banget tahun 2024. Dari eksterior aja udah beda banget. Layout AC-nya aja ini udah beda ya teman-teman. Tuh, si atapnya itu. Oke, kereta api Mataram sudah berangkat. Saya akan langsung bergegas ke belakang ya teman-teman. Ada waktu 3 menit, bisa jalan cepet nih. Jadi kurang lebih seperti ini ya untuk kereta api Banyu Biru di kelas ekonomi. Menggunakan armada kereta ekonomi New Image, dan kereta api Banyu Biru ini dari segi desain interior udah bagus banget ya teman-teman. Ala-ala kereta baru, karena kereta New Image merupakan salah satu armada rangkaian kereta terbaru di tahun 2016 sebelum generasi stainless steel. Dari segi fasilitasnya, di atas ini terdapat sebuah rak bagasi, namun rak bagasinya itu menyempit ya teman-teman. Di area 18A ini rak bagasi normal, tapi kalau di nomor 19, 20, 21 bener-bener sempit. Tuh, hanya satu jengkal, susah untuk nyimpen barang yang ukurannya besar. Di atas ini terdapat sebuah gantungan untuk menggantung pakaian, plastik, dan lain-lain. Di bawah sini juga ada tirai yang bisa dibuka tutup gini ya. Lalu di sini terdapat sebuah meja kecil untuk nyimpen cup, botol, dan lain-lain. Di bawahnya ada 2 buah stop kontak untuk ngecas HP, tablet, beserta laptop. Kalau di kursi asli New Image ya teman-teman, di sini itu ada cup holder untuk nyimpen botol, cup juga. Ada kantong kecil yang bisa digunakan untuk nyimpen barang-barang kecil. Lalu dari segi legroomnya emang nggak begitu lega ya, agak sedikit lebih sempit dibanding kereta premium. Terus di bawah sini juga terdapat tuas reclining yang apabila ditarik ke atas, kursinya bisa mundur ke mode rebahan. Untuk fasilitas toilet pada kereta api Banyu Biru ini ada di 2 sisi ruangan ya, ada sisi depan dan juga sisi belakang. Kita cek dulu salah satu sisinya. Di sini menggunakan kloset duduk, ada klosetnya. Di sini juga ada tisu, tong sampah, gantungan, ada tombol flush, terus ada juga jet shower, mengalir dengan normal ya. Ada mini wastafel, ngalir juga airnya. Di sini ada tabung sabun dan ada pewangi ruangan. Ada sebuah cermin juga yang ukurannya nggak terlalu gede teman-teman. Kalau dari segi luas toilet, menurut saya kereta ekonomi New Image ini agak sedikit sempit ya.
Selamat pagi, pelanggan yang kami hormati. Atas nama PT Kereta Api Indonesia dan kru yang bertugas mengucapkan selamat datang di Kereta Api Banyu Biru yang akan mengantarkan kita ke tujuan akhir stasiun Semarang Tawang Bank Jateng. Perjalanan kali ini menempuh waktu 1 jam 54 menit. Kami ingatkan kembali bahwa perjalanan ini adalah perjalanan bebas asap rokok. Untuk itu, kami mohon Anda untuk tidak merokok di toilet maupun di bordes. Tepat sesuai dengan jadwal, pukul 8:55 kereta api Banyu Biru yang saya naiki sudah diberangkatkan dari stasiun Solo Balapan. Semoga perjalanan kali ini lancar dan nanti tiba di Kota Semarang, stasiun Semarang Tawang dalam keadaan selamat dan juga tepat waktu. Sekarang ini saya duduknya di kereta ekonomi 1 dan ekonomi 1 berada tepat di belakang lokomotif. Jadi selama di perjalanan bisa dengar deru lokomotif dan juga semboyan 35 yang merdu banget. Dan kereta ekonomi 1 pada KA Banyu Biru hari ini tanggal 31 Juli benar-benar rame banget teman-teman. Mantep ya okupansinya, walaupun di hari weekday rame juga ternyata. Dan di dalam kabin kereta sekarang rasa-rasanya agak sedikit gerah nih, belum dingin AC-nya. Sekarang kecepatan kereta api Banyu Biru ada di angka 95 km per jam ya. Walaupun dengan armada yang bisa melaju di kecepatan tinggi 120 km per jam, namun kereta api Banyu Biru secara operasionalnya hanya berjalan di angka 100 saja teman-teman. Sekarang jam 9:14 ya. Kereta Banyu Biru masuk di stasiun Salem. Stasiunnya ada di sebelah kanan, berhenti di sini 2 menit. Saya nggak bisa keluar karena lagi ada troli ya teman-teman. Sekarang ini saya mau ke kereta restorasi ya. Mau sarapan dulu. Dan ini untuk kereta restorasinya ada ruang kru, ada gudang, dan ada juga musola. Musola ini bisa digunakan satu orang dalam satu waktu, ada juga sendal untuk ngambil wudhu. Ini ruang restorasinya teman-teman. Ada mini pantry untuk prama-prami nyiapin makanan ya. Untuk kereta restorasi pada KA Banyu Biru juga menggunakan armada yang sama ya, M1 016 02. Kereta makan tahun 2016 dan urutan kedua. Untuk M1 tahun 2016 ini udah cukup banyak, ada beberapa kursi, ada kursi yang berhadapan 4 orang, ada 1, 2, 3, 4, berarti bisa 16 orang, dan di sana ada kursi 22, totalnya kapasitas 20 orang. Mumpung masih sepi ya kereta restorasinya. Kalau di restorasi sini AC-nya adem teman-teman, enak. Sekarang ini saya mau sarapan dulu ya teman-teman. Saya sekarang beli cuanki instan di kereta, yaitu Xiaomi. Salah satu makanan bestseller juga di kereta api teman-teman. Harganya Rp33.000. Jadi Xiaomi ini dulu awal saya beli di kereta 20.000, terus naik jadi 25, 30, 33. Sekarang Xiaomi ini udah mahal banget sih hitungannya. Beda sedikit dengan menu nasi ya, cuman beda 10 ribuan doang. Sebenarnya sih mendingan langsung nasi ya,
Cuman sekarang ini saya lagi pengen banget makan cuanki atau ciomi. Udah lama banget ya teman-teman. Kurang lebih bentukannya kayak gini ya. Tuh. Ada 6 pieces ciomi. Dulu tuh ada yang bulat-bulat 2, sekarang yang panjang semua teman-teman. Dan ada bihun juga ya di sini, soun. Bismillahirrahmanirrahim. Kita sarapan dengan makanan bermicin. Asupan micin harian langsung terpenuhi kalau jajan ini teman-teman. Yo namanya micin ultimate, pasti enak sih. Sekarang kereta api Banyu Biru memasuki stasiun Gundih ya. Dan di stasiun Gundih ini terdapat 2 perpecahan jalur ya teman-teman. Kereta Banyu Biru nanti akan masuk ke jalur arah Kedung Jati sampai dengan ke Brumbung. Terus ada juga jalur yang sana ya. Itu merupakan jalur menuju arah Gambringan yang kini dilalui oleh kereta api Sancaka Utara saja. Ini stasiun Gundih masuk di Kabupaten Grobogan ya. Nah, wah ada yang naik beberapa orang nih. Ini dia untuk stasiun Gundih ya teman-teman. Stasiunnya benar-benar kelihatan banget nuansa kolonial zaman Belanda dari segi arsitektur bangunannya. Desain-desain kaca gini kan, kayu-kayunya tuh. Terus di sana juga ada ini teman-teman, sistem persinyalan lama nih. Yang ini. Ada juga meja pelayanan. Dan satu yang paling nyentrik banget ini nih. Ada jam yang tua banget ya. Stasiun Gundih berada di ketinggian 54 meter di atas permukaan air laut. Dan kereta Banyu Biru berhenti di stasiun ini hanya 2 menit. Dari pukul 09.36 sampai dengan 09.38. Bentar banget ya.
Sekarang waktu menunjukkan pukul 9 lebih 55 menit ya. Kereta api Banyu Biru sudah tiba di stasiun Telawa. Tidak dapat peron untuk bagian sisi depan ini ya teman-teman. Stasiun Telawa ini memasuki Kabupaten Boyolali. Ada beberapa orang yang naik kereta api Banyu Biru dan ada juga yang turun ya teman-teman. Stasiun Telawa juga dari bangunannya menurut saya bagus banget. Ini juga bangunan heritage, kelihatan sekali ya dari gaya bangunan kolonial. Salah satu hal yang bikin saya excited banget ketika naik kereta lewat jalur sini di waktu pagi hari atau di waktu siang hari gitu, karena bisa dibilang jalur antara Solo Balapan menuju ke arah Gundi sampai dengan ke arah Brumbung dipenuhi bangunan-bangunan bersejarah, banyak banget stasiun-stasiun heritage macam tadi stasiun Gundi, stasiun Telawa, nanti ada stasiun Kedung Jati. Rata-rata stasiun di sini itu adalah stasiun-stasiun yang bangunannya dilindungi.
Sekarang ini kereta Banyu Biru melintas di stasiun Brumbung ya. Stasiun Brumbung, stasiunnya ada di sebelah sana teman-teman. Dulu rasanya Banyu Biru tuh berhenti di stasiun Brumbung, tapi sekarang saya lihat tidak berhenti. Dan di stasiun Brumbung ini juga ada dua pertemuan jalur ya. Kereta Banyu Biru dari arah Gundi, dan ada juga jalur yang dari sana dari arah Surabaya Pasar Turi. Jalur kereta api dari arah Gundi menuju ke arah Brumbung itu single track ya teman-teman. Tapi setelah dari arah Brumbung menuju ke arah Semarang Tawang sudah ada jalur double track. Akan segera tiba dan berhenti di stasiun Alas Tua. Bagi Anda yang mengenai perjalanan di stasiun Alas Tua, kami persilakan untuk segera mempersiapkan diri Anda. Kereta api Banyu Biru berhenti di stasiun Alas Tua. Stasiunnya kecil banget teman-teman, dan kayaknya hanya kereta ini aja yang berhenti di stasiun Alas Tua. Sekarang jam 10.38 tepat berarti ya, satu petak sebelum Semarang Tawang ini. Jadi sekarang ini kereta api Banyu Biru yang saya naiki tengah berhenti di stasiun Alas Tua. Sekitaran 10 menit ke depan keretanya akan tiba di tujuan akhir stasiun Semarang Tawang. Jadi sebelum itu saya mau share dulu beberapa poin yang bisa jadi kesimpulan dalam perjalanan naik kereta api Banyu Biru ini. Yang pertama, kereta api Banyu Biru adalah kereta api yang melayani rute perjalanan dari stasiun Solo Balapan tujuan ke stasiun Semarang Tawang PP ya. Dan dalam satu harinya ada 2 keberangkatan dari Solo dan juga 2 keberangkatan dari arah Semarang. Kalau perjalanan yang pagi hari namanya Banyu Biru doang, tapi kalau perjalanan yang sore ada Banyu Biru Express. Bedanya apa teman-teman? Nah, kalau keberangkatan pagi hari ini menggunakan armada full kelas ekonomi K316, sedangkan untuk perjalanan yang sore itu menggunakan armada kereta api Joglo Semarkerto yang memiliki kelas ekonomi New Generation dan juga kereta kelas eksekutif. Hanya itu saja yang membedakan ya. Sekarang ini saya naiknya kereta api Banyu Biru dengan keberangkatan jam 9 pagi dari arah Solo menuju ke arah Semarang. Dan saya juga duduknya di kereta ekonomi 1. Seru banget untuk perjalanan naik kereta api Banyu Biru ini karena selama di perjalanan keretanya lewat ke jalur yang eksotis. Eksotisnya apa teman-teman? Nah, untuk jalur di antara stasiun Solo Balapan menuju ke arah stasiun Brumbung itu tuh dipenuhi stasiun-stasiun bersejarah, stasiun heritage, macam stasiun Kedung Jati, stasiun Telawa, stasiun Gundi, dan stasiun-stasiun lainnya. Jadi ketika naik kereta lewat situ, saya benar-benar excited banget. Lalu untuk perjalanan kereta api Banyu Biru, harga tiketnya hanya Rp40.000 saja, sudah mendapatkan armada kereta ekonomi New Image. Menurut saya harganya cukup worth it. Teman-teman juga bisa lihat kalau okupansi dari kereta api Banyu Biru ini benar-benar rame banget. Karena hanya ada 2 keberangkatan sehari, mungkin kalau keberangkatan Banyu Biru ini ditambah ada perjalanan di siang hari juga bakal cocok banget deh. Mungkin itu aja teman-teman untuk perjalanan naik kereta api Banyu Biru ini. Dari segi guncangan keretanya masih nyaman banget. Kekedapan suaranya ya biasa aja sih, dibilang bagus banget juga enggak, masih kedengaran agak berisik juga. Dan dari segi pendingin ruangan, AC-nya biasa-biasa aja. Kadang tadi ketika baru berangkat dari Solo Balapan, AC-nya ini gerah. Mungkin itu teman-teman. Sesaat lagi keretanya akan tiba di tujuan akhir stasiun Semarang Tawang, jadi kita siap-siap dulu. Pelanggan yang kami hormati, sesaat lagi kita akan tiba di tujuan akhir stasiun Semarang Tawang Bang Jateng. Persiapkan diri Anda dan periksa kembali barang bawaan Anda. Tetaplah berada di tempat duduk sampai kereta berhenti dengan sempurna. Terima kasih atas kepercayaan Anda pada PT Kereta Api Indonesia. Sampai jumpa pada perjalanan berikutnya.
Dear passengers, in a few moments, we will arrive at the final station. Semarang Tawang Bank Jateng Station. Tepat lah ya, pukul 10:48 menuju 49 kereta Banyu Biru tiba di stasiun Semarang Tawang. Teman-teman bisa lihat ya, penumpang Banyu Biru. Rame juga yang turun di stasiun Semarang Tawang. Tapi untuk segmen pasar Banyu Biru memang penumpang-penumpang eceran ya, bukan penumpang full trip semua gitu loh. Kayak di stasiun-stasiun macam Gundi, Telawa, ada juga yang naik turun. Alhamdulillah teman-teman, setelah menempuh perjalanan selama kurang lebih 2 jam dari kota Solo, sekarang saya sudah tiba di kota Semarang, stasiun Semarang Tawang. Itu saja barusan naik kereta api Banyu Biru New Image kali ini. Terima kasih buat teman-teman yang sudah menonton, menyaksikan video saya dari awal sampai akhir. Jangan lupa di like, share, dan juga subscribe. Kita berjumpa lagi di video-video berikutnya. Bye-bye.